warahmatullahi wabarakatuh. TPK, perkenalkan, nama saya Sahranti Palawa dari kelas A kelompok 21 fisiologi. Nah, dari sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi hormon tiroid. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang regulasi hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu berasal dari hipotalamus. Nah, kemudian dari hipotalamus ini akan menuju ke hipofisis anterior, di mana di sini akan menghasilkan hormon TRH atau tropin releasing hormone. Nah, kemudian hipofisis anterior ini akan menuju ke kelenjar tiroid, di mana akan menghasilkan hormon ATH. Kemudian dari kelenjar tiroid ini akan menghasilkan hormon T3 dan T4. Adapun negatif feedbacknya itu apabila hormon tiroid T3 dan T4 dihasilkan itu banyak, maka akan melapor ke hipotalamus bahwa hormon tiroid yang dihasilkan itu sudah banyak. Maka dari itu hipotalamus ini akan mengurangi hasil hormon TRH, sehingga TRH yang dihasilkan hipotalamus ini akan sedikit. Begitu juga dengan ATH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior akan sedikit, sehingga menghasilkan hormon tiroid atau T3 dan T4 juga itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian yang kedua itu regulasi pada hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu adalah atau biasa disebut dengan hormon stres yang disebabkan oleh strial dan irama diurnal, yaitu berasal dari hipotalamus. Kemudian hipotalamus ini menuju ke hipofisis anterior dan menghasilkan hormon CRH. Kemudian dari hipofisis anterior ini akan ke korteks adrenal, di mana hipofisis anterior dan korteks adrenal akan menghasilkan ACTH atau hormon adrenokortikotropik. Kemudian dari korteks adrenal akan menghasilkan hormon kortisol. Dan apabila hormon kortisol yang dihasilkan itu sudah banyak, maka kortisol ini akan melapor ke hipotalamus bahwa kortisol yang dihasilkan itu sudah banyak, sehingga hipotalamus yang menghasilkan CRH ini akan dikurangi, sehingga hasil CRH akan sedikit. Begitu pula dengan hormon ACTH yang dihasilkan sedikit, dan juga kortisol yang dihasilkan juga akan sedikit. Kemudian adapun glukosa pada darah pada seorang setelah makan. Jadi pada glukosa darah setelah makan itu yang berfungsi adalah di sini itu insulin untuk menurunkan glukosa di dalam darah, sehingga tidak menyebabkan adanya hiperglikemia atau tingginya glukosa di dalam darah. Kemudian glukosa darah setelah makan ini akan menghasilkan insulin, di mana insulin ini akan membuat glukosa darah itu menjadi normal. Kemudian adapun glukosa darah pada orang yang berpuasa itu, yang berperan di sini merupakan glukagon, di mana dibentuk oleh sel alfa pankreas, di mana glukagon ini berfungsi menyimpan cadangan makanan yang berada di otak dan hati. Dan bagi orang yang berpuasa itu pasti tidak ada asupan masuk, maka karena itu glukagon ini berfungsi untuk memecah protein selain dari karbohidrat untuk menjadi sumber energi, sehingga membuat glukosa darah itu tetap normal. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.